Terkadang saya berpikir, untuk apa sih naik gunung? Capek, letih berjalan jauh, panas, dingin, bahkan hujan. Kenapa tidak diam saja di rumah? Istirahat, bermain, atau bercengkrama dengan keluarga. Terlebih dari itu, saya mencoba menyingkirkan segala pikiran dan ketakutan saya, guna mencoba mendaki di usiaku yang bisa dibilang tidak muda lagi dibanding teman-temanku yang lain. Tidak salahnya untuk mencoba. Toh, gunung tidak kemana-mana, bukan? Siang itu kami bertujuh mempersiapkan peralatan dan segala kebutuhan untuk pendakian. Tepat jam 12 siang, kami berangkat dari Purwakarta, Jawa Barat, menuju ke Karanganyar guna mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Kami memilih Candi Ceto bukan tanpa alasan. Selain karena view dan hamparan savana bila kita melalui Candi Ceto, juga karena kontur dan trek pendakian yang tidak sebegitu curam bila dibanding dengan jalur lain seperti Cemoro Sewu. Perjalanan diawali dengan memasuki gerbang tol Cikampek, dan rencananya perjalanan kami akan seterusnya melalui tol hingga keluar pintu tol Solo. Sebelum menuju ke Karanganyar, kami akan mampir menjemput seorang kawan di Sukoharjo guna menggenapkan jumlah pendakian menjadi 8 orang. Kemudian bermalam di sana, beristirahat, dan berangkat menuju base camp Candi Ceto jam 4 pagi nanti. Kami pun tiba di base camp sekitar jam 5 pagi. Pagi itu masih lumayan sepi. Entah karena sepi pengunjung, atau entah karena terlalu pagi kami tiba di tempat ini. Udara pagi itu sangat menusuk tulang, hingga saya tak bersedia bersentuhan dengan air, bahkan untuk sekedar minum. Saking dinginnya tempat ini. Oh ya, informasinya, pintu masuk pendakian akan buka kurang lebih sekitar pukul 8 pagi. Jadi masih ada waktu bagi kami untuk sedikit bersantai, menyiapkan fisik untuk memulai pendakian nanti. Selepas packing dan sarapan pagi, kami bergegas menuju base camp. Selepas menulis data dan membayar simaksi, kami menerima arahan dan informasi melalui briefing beserta rombongan lain oleh pihak base camp. Karena musim kemarau tolong jangan buat perapian. Terus untuk rekomendasi camp ada di pos 3, pos 5, sama Gupakan Menjangan.
Kemudian yang belum pernah lewat sini ataupun yang sudah pernah, karena ini rombongan, handphone dikeluarkan salah satu gunanya untuk melakukan record perjalanan. Record perjalanan nanti tujuannya untuk menjadi acuan pada saat kalian nanti turun. Jadi pada saat naik silakan keluarkan salah satu handphonenya, silakan lakukan record perjalanan, video. Ya, ambil video. Ini nanti sebagai acuan pada saat kalian nanti turun dari atas. Di pos berapa sih? Di Pasar Dieng. Di Pasar Dieng yang terkenalnya pasar setan yaitu. Oh enggak. Oh ini. Ya. Oh ya. Sampai sini dia nih ya. 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 Ini dikeluarkan karena di Pasar Dieng itu konturnya sama. Bebatuannya pun juga sama. Dan di situ sering terjadi kabut tebal. Maka dari itu akan dekat perjalanan sebagai acuan pada saat nanti turun. Pas naik cerah, pas turunnya kabut tebal. Kita kan udah punya acuan lagi. Ini tadi jalannya lewat ini. Ya. Ya. Seperti itu. Itu salah satu aja apa? Salah satu aja. Atau saya buat record lah ya. Bertanda. Salah satu aja. Maka dari itu tolong tidak usah besar rombongan. Ya. Biar kalian koordinasi mudah. Bagaimanapun keadaannya, seumpama rombongan 8 orang, tapi udah bisa ini 5 sama 3. Kalau ada apa-apa, 3 orang ini tidak bisa berpikir, pasti dia drop. Bingung. Sudah pasti. Maka dari itu tolong tidak usah besar rombongan, silahkan lihat kondisi teman-temannya. Kalau emang harus istirahat, silahkan istirahat. Gitu. Ini masih pagi, nanti tolong di pos 3 jangan lupa makan siang. Karena di sana kan airnya banyak, jadi nggak khawatir soal air untuk masak. Gitu. Selesai menerima arahan, kami pun briefing khusus internal kami. Setelah itu, dan bismillah, kami berangkat. Awalnya biasa saja, rasa bahagiaku mendaki, rasanya mengalahkan rasa letihku. Tapi itu tak berselang lama, karena saya menjadi orang pertama di antara tim yang meminta break. Entah berapa banyak air minum yang saya minum. Rasanya dahaga ini tak kunjung usai. Letih, lelah, haus, bahkan mata ini menjadi gelap. Sehingga saya sudah tidak berkeinginan lagi untuk merekam setiap aktivitas pendakian. Lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di pos 1, pos 2, dan pos 3. Tempat kami untuk beristirahat panjang, makan, salat, bahkan sejenak untuk tidur.
Saking nikmatnya kami beristirahat, hingga kami terbuai. Rencana awal kami agar istirahat di sini selama 1 jam menjadi melar, bahkan sampai 2 jam lamanya. Tepat pukul 14, kami melanjutkan perjalanan. Dan inilah trek tersulit sepanjang jalur perjalanan yang sudah kami lalui tadi. Perjalanan pos 3 ke pos 4 adalah perjalanan atau trek paling, bisa dibilang paling curam atau paling miring daripada trek dari pos ke pos berikutnya. Karena kabarnya pos 3 ke pos 4 ini tidak ada bonus alias tidak ada landai, jadi terus nanjak, jadi hati-hati saja. Jarak saya sendiri dari pos 3 ke pos 4 sekitar 800 meter dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 80 menit. Tapi melihat kenyataan bahwa treknya seperti ini mungkin bisa lebih dari 80 menit, apalagi bagi pemula seperti saya. Jadi oh ya, satu hal lagi, siapkan masker karena jalur pendakian ini sedang musim kemarau dan trek menjadi sedikit berdebu. Tanjakan demi tanjakan terus kami jumpai di sepanjang jalur pos 3 menuju pos 4. Tidak ada bonus landai, hingga membuat saya tertatih. Tak terhitung lagi bagi saya untuk meminta istirahat. Bahkan rasanya setiap 5-10 menit sekali saya meminta untuk break. Beruntungnya kami berangkat sebagai tim, jadi teman-teman saya memaklumi dan dengan setianya menemani saya yang kelelahan ini. Iya mas, mari. Ini lanjut, yang bener aja. Terus ngapa sih dulu bentaran? Gue saat ini lagi berjalan dari trekking pos 4 menuju pos 5. Kalau dari denah atau dari peta yang tadi sempat diberikan di base campnya Candi Ceto, jarak antara pos 4 ke pos 5 itu sekitar kurang lebih 65 menit. Namun seperti biasa mungkin karena saya sibuk memvideo, sibuk memfoto, jadi kemungkinan besar meleset. Bahkan saat ini pun saya berjalan sudah lebih dari 1 jam dari pos 4. Namun tanda-tanda mencapai pos 5 belum juga kunjung tiba. Tapi sumpah, view-nya keren banget, tempatnya asik banget, dingin, pokoknya indah banget deh. Satu setengah jam kami berjalan, akhirnya kami tiba di sebuah savana luas dan indah. Diselimuti lembayung senja, serta cahaya langit seakan menyambut kami. Dan kami tersadar, inilah pos 5, biasa disebut Bulak Peperangan, yang berada di ketinggian sekitar 2850 mdpl. Kurang lebih selama 1,5 jam perjalanan saya dari pos 4 atau perjalanan kami dari pos 4 sampai pos 5 ini. Pos 5 ini sungguh sangat indah dari yang saya bayangkan. Hamparan savana di pokoknya keren banget. Hamparan savananya keren, ada cahaya matahari senja yang keren juga, awan senja yang keren juga, pokoknya keren banget. Mantap.
Berada di tempat seindah ini membuat rasa letih saya luntur. Saya beserta kawan-kawan pun mengambil banyak foto di sini, baik foto personal maupun foto tim. Dari pos 5 kami berjalan menuju ke destinasi tempat rencana kami menginap, yakni di Menjangan. Perjalanan secara teori bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih selama 40 menit. Namun karena kita jalan santai, sudah dipastikan waktu bisa meleset. Sekarang pukul 16.30 dan saya tidak tahu sampai ke Menjangan pukul berapa. Pokoknya keren banget. Yo, what's up bro? Masih bersama gue Arif Camario. Jangan lupa follow, nanti gue follow back. Bagi lu ABG yang anak muda di bawah umur 30, lu mesti nyobain ke Lau. Lau men, pos 5 Lau, Sabana. Pos 5 Golden Senja. Mantap. Sama halnya saat di pos 3 tadi, di sini pun kami terbuai. Tak sadar, hanya beberapa saat lagi maghrib tiba. Sedangkan dari pos 5 ke Gupakan Menjangan, tempat saya berencana ngecamp nanti, sekitar setengah jam lagi. Masalahnya bukan hanya gelap, tapi badan ini mendadak letih. Padahal untuk jalurnya sendiri tak begitu curam, cenderung landai. Hingga akhirnya kami tiba di camp area, beristirahat, dan mematikan kamera dan HP ini. Yang bawa kompor siapa aja?